Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat akan memulai berkebun organik, tentu dasar utama yang kita siapkan adalah menyiapkan media tanam yang subur. Karena ini adalah kunci bagi tanaman untuk tumbuh dengan baik. Tanah yang sehat harus memiliki beberapa hal di dalamnya. Misalkan, adanya populasi mikroorganisme, bebas dari bahan kimia dan toksin, memiliki sistem drainase yang baik, kaya nutrisi dan mineral. Salah satu upaya untuk mendapatkan tanah yang sehat adalah dengan pengomposan. Ada beberapa metode yang bisa kalian terapkan untuk mengkompos. Pada video ini, saya akan membuat kompos dengan menggunakan metode pengomposan panas. Yang perlu dipersiapkan, pertama, wadah kompos dengan ukuran besar. Idealnya berdimensi 1 meter x 1 meter. Kedua, alat berkebun. Misalkan, sekop dan sarung tangan. Ketiga, pisau untuk mencacah. Keempat, sampah coklat dan sampah hijau. Terakhir, EM4 yang sudah diaktifkan sebelumnya. Atau kalian bisa menggunakan pengganti EM4 lainnya. Misal, cucian air beras, air kelapa, dan lain sebagainya. Mungkin muncul pertanyaan di benak kalian. Ukuran wadah kompos apa mempengaruhi pengomposan ya? Ukuran tempat atau berapa banyak tumpukan kompos kalian sangat penting dalam pengomposan panas. Ukuran wadah dan tumpukan kompos akan menentukan waktu pembuatan kompos. Secara umum, kalian dapat membuat kompos lebih cepat di wadah besar dibandingkan wadah kecil. Dikarenakan wadah besar dapat menahan panas lebih lama. Idealnya, ukuran wadah kompos berdimensi 1 meter x 1 meter. Biasanya kompos akan siap pada minggu keempat sampai minggu keenam. Jika kalian cukup beruntung, kalian dapat menyelesaikan pembuatan kompos dalam waktu kurang dari sebulan. Berbeda jika wadah berukuran kecil. Sayangnya, mungkin kalian akan menunggu lebih lama, antara 3 bahkan sampai 12 bulan. Lalu mengapa harus menunggu 3 bulan atau lebih untuk membuat kompos jika bisa mendapatkan lebih cepat? Setelah wadah telah siap, hal pertama yang saya lakukan adalah memasukkan sampah coklat. Di sini, saya menggunakan kertas karton sebagai alas wadah kompos dan dedaunan kering untuk lapisan pertama kompos saya. Istilah sampah coklat merujuk pada bahan organik apapun yang kaya akan karbon. Setiap limbah tanaman yang kering, berserat, dan keras tentu umumnya berwarna coklat ya. Ciri yang lainnya, sampah coklat biasanya terurai perlahan, kuat dan berserat, kering, ringan, dan memakan ruang. Karbon yang dihasilkan sampah coklat adalah energi bagi bakteri, mikroba, dan jamur di tumpukan kompos kalian. Lapisan berikutnya adalah sampah hijau. Saya menggunakan aneka kulit buah dari buangan pedagang di sekitar rumah saya. Kalian juga bisa memasukkan sampah dapur harian kalian, hanya mungkin membutuhkan cukup waktu ya untuk mendapatkan jumlah yang banyak. Atau coba amati sekitar kalian. Kalian akan menemukan banyak sampah hijau yang dibuang percuma oleh pedagang buah, sayuran, atau makanan. Sampah hijau juga dikenal sebagai bahan yang kaya akan nitrogen. Bahan ini menyediakan sumber protein bagi mikroorganisme yang menguraikan bahan organik pada kompos kalian.
Selain itu, nitrogen juga membantu mempercepat proses pengomposan dan menyeimbangkan bahan kaya karbon. Kompos tidak akan memanas jika tidak memiliki cukup nitrogen. Dalam pengomposan panas, membutuhkan keseimbangan bahan kaya karbon dan nitrogen, serta kelembapan dan oksigen. Kondisi ini menciptakan lingkungan pertumbuhan mikroorganisme pengurai bahan organik. Jika keadaan menjadi tidak seimbang, biasanya akan berakhir dengan kompos yang berbau dan dapat bertahan cukup lama. Terkadang, kompos juga akan menarik pengunjung yang tidak diinginkan. Misalkan, lalat yang tertarik dengan tumpukan pembusukan sampah. Tentu ini mengganggu ya, terlebih untuk kalian di perkotaan yang berdempetan dengan tetangga. Bahan-bahan bisa dicampur merata atau secara berlapis dengan rasio ideal tumpukan terdiri dari 25 bagian karbon atau sampah coklat dan 1 bagian nitrogen atau sampah hijau. Untuk tumpukan kompos yang saya buat, saya hanya mengira-ngira ya, dengan memberikan sampah coklat lebih banyak dibanding dengan sampah hijau. Berikut tabel bahan-bahan yang bisa kalian masukkan dalam wadah pengomposan. Setelah mendapatkan beberapa lapisan, bahan kompos saya siram merata dengan larutan EM4 yang telah saya aktifkan sebelumnya. Di akhir video nanti, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengaktifkan EM4 dan memperbanyak larutan tersebut secara terus-menerus. Penyiraman dibutuhkan untuk meningkatkan kelembapan pada bahan kompos kita. Kelembapan sangat penting saat pengomposan. Jika terlalu kering, aktivitas mikroba akan berkurang. Tetapi jika terlalu basah, mikroba yang tumbuh subur akan tumbuh dalam keadaan anaerobik. Ini adalah penyebab bau tidak sedap dan menghentikan pembusukan hampir seluruhnya. Karena lapisan kompos mulai meninggi, saya memasang tambahan susunan bambu untuk penutupnya. Cara ini sangat efisien untuk memudahkan kita memasukkan bahan dan saat akan mengaduknya nanti. Lapisan berikutnya masih berulang ya, seperti sebelumnya. Saya memasukkan bahan coklat lebih banyak, kemudian bahan hijau, dan ditutupi kembali dengan bahan coklat. Jika bahan coklat atau bahan karbon kalian berukuran besar dan sulit terurai, seperti bonggol dan ranting jagung, usahakan untuk memotong atau mencacah bahan tersebut agar memudahkan kerja mikroorganisme pengompos. Begitupun untuk bahan hijau. Di sini saya mencacah kulit dan batang pisang, kulit nangka, kulit jeruk, dan sampah dapur lainnya. Memang membutuhkan upaya ekstra jika ingin mendapatkan kompos dengan lancar dan cepat. Lalu untuk bahan coklat yang berasal dari serutan atau potongan kayu, campurkan dengan bahan lain agar tidak saling menempel. Biasanya, serpihan halus memiliki kepadatan rendah dan tidak menambah banyak struktur pada tumpukan. Tetapi kalian perlu waspada jika serpihan berasal dari kayu yang dirawat. Biasanya, bahan kimia digunakan untuk pengawetan kayu dan bahan kimia dapat mencemari kompos serta membahayakan tanaman. Berikut bahan apa saja yang jangan kalian campurkan dalam kompos kalian. Pertama, tanaman yang sakit. Kalian beresiko menyebarkan penyakit lebih lanjut di kebun jika kompos yang kalian hasilkan tidak cukup panas untuk membunuh sel-sel penyakit tersebut. Kedua, tanaman dengan pestisida. Hindari tanaman yang diolah secara kimia, karena bahan kimia dapat membunuh mikroorganisme pengompos. Selanjutnya, makanan yang dimasak. Hindari sisa makanan matang yang dimasak dengan lemak. Bahan ini sangat lambat terurai dan dapat menarik hama.
Jangan memasukkan ikan pada kompos kalian. Ikan dapat menarik hama dan umumnya penuh lemak. Lemak akan menghambat proses pengomposan. Selain itu, juga dapat menghasilkan bau yang tidak sedap dan mengandung bakteri pembawa masalah. Berikutnya, tulang. Tulang membusuk dengan sangat lambat. Yang ketujuh, minyak dan lemak. Bahan ini dapat mencemari bahan kompos dan menghalangi mikroorganisme melakukan tugasnya. Yang terakhir adalah jangan kalian masukkan kotoran hewan pemakan daging, misal kotoran kucing atau kotoran anjing, karena dianggap tidak aman dan mengandung bakteri atau parasit yang berbahaya. Setelah seluruh bahan sampah sudah masuk dalam wadah, saya menyirami kembali untuk memberikan kelembapan pada bahan kompos. Kadar kelembapan yang dianjurkan mencapai 50%. Dengan tingkat kelembapan ideal, membuat mikroorganisme pengomposan berkembang, membantu mereka bermigrasi ke area tumpukan yang berbeda, dan mengangkut nutrisi. Terakhir, tutup kompos untuk mempertahankan suhu dan kelembapan agar proses pengomposan berjalan optimal dan cepat. Selain itu, penutupan juga berfungsi untuk melindungi tumpukan dari panas sinar matahari dan hujan, sehingga kompos tidak mengering atau terlalu basah. Penutup kompos bisa menggunakan bahan apa saja, bisa dengan seresan daun lebar, pelepas sawit, plastik mulsa, dan di sini saya menggunakan plastik terpal. Persiapkan E4, molase, atau di sini saya menggunakan gula merah yang telah dicairkan terlebih dahulu, dan air bersih. Perbandingan yang digunakan adalah 1:1:18, di mana satu bagian adalah E4, satu bagian gula atau molase, dan 18 bagian air bersih. Saya menggunakan jerigen berukuran 5 liter atau 5.000 ml. Maka, besar E4 dan gula yang dibutuhkan kurang lebih 280 ml. Didapat dari perhitungan 5.000 ml dibagi 18. Biarkan campuran terfermentasi dalam keadaan tertutup atau anaerob paling sedikit 5 hari. Beri waktu mikroorganisme untuk bangun, makan, dan memperbanyak diri. Beberapa hari sekali buka tutup jerigen untuk menghindari cairan meledak. Saat akan digunakan untuk mengkompos, campurkan lagi dengan air dengan perbandingan 1 bagian fermentasi E4 dan 20 bagian air. Karena saya menggunakan wadah penyiraman berukuran 7 liter, maka tambahkan 350 ml fermentasi E4. Untuk awal pembuatan kompos, saya memerlukan 4-6 kali penyiraman tergantung banyak tumpukan. Penyiraman nantinya saya ulangi tiap minggunya setelah kompos diaduk sebanyak 2-3 kali penyiraman. Jika cairan fermentasi dalam jerigen tersisa kurang lebih 5 cm, maka saya akan mengisi kembali dengan gula merah atau gula putih dan air sampai penuh tanpa menambahkan E4 kembali. Dengan cara ini, saya tidak membeli E4 lagi untuk berikutnya. Semoga video ini memberi manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.